Baik, kita tundukkan kepala, kita akan minta tuntunan Roh Kudus menyertai kita supaya kita boleh mendapatkan pengilhaman yang daripada Tuhan untuk dapat memahami, mengerti isi hati Tuhan. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, oleh anugerahmu kami boleh kembali datang menghadap hadiratmu. Setelah harian ini kami boleh menyatakan isi hati kami memuji dan menyembahmu. Karena hari ini hari Minggu, kami boleh datang beribadah kepadamu. Saat ini sebelum kami baringkan tubuh kami kembali datang kepadamu Bapa, memuji, menyembah, mengucap syukur atas kasih dan rahmat-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Dan saat ini Engkau dapati kami di hadapan-Mu, untuk itu kami datang memohon kelayakan oleh darah anak domba yang kudus senantiasa menyucikan, menguduskan kami, melayakan kami, bahkan mengurapi kami. Dan kami mohon hikmat Tuhan turun atas kami, supaya kami mendapatkan suatu pemahaman dan pengertian yang benar seturut kehendak-Mu Tuhan. Tuntunan-Mu Tuhan menyertai kami dari awal pemberitaan firman sampai pada selesainya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat malam kembali kita dalam kesetiaan kita untuk boleh datang kepada Tuhan. Tentunya bahwa tidak ada waktu tanpa bersama dengan Tuhan. Seharusnya demikian. Yang dikehendaki Tuhan kira-kira seharusnya demikian. Tapi kita terbatas oleh daging ini. Itulah yang menjadi hambatan kita untuk menjadi yang sempurna. Kalau kita tidak di tubuh daging ini, maka kita sudah sempurna. Tapi karena ada di tubuh daging ini, maka kita tetap ada rem. Ya, artinya kita hidup masih ada dalam dunia ini. Kita masih terbatas. Tetapi yang tidak terbatas ada bersama dengan kita. Olehnya hari ini kita boleh tetap datang saat ini. Mungkin bagi orang berpikir bahwa untuk apa lagi kita datang malam seperti ini setelah seharian kita sudah bersama-sama di dalam ibadah minggu kita. Tetapi kembali lagi, saya kira alangkah lebih baiknya waktu yang ada kita pergunakan untuk datang bersama dengan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita datang memuji, kita datang menyembah Dia, kita datang memuliakan namanya, maka tentunya kesukaan besar yang daripada Tuhan, artinya damai sejahtera Tuhan akan senantiasa melingkupi kita. Baik Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, malam hari ini kembali kita akan masuk di dalam pembacaan firman Tuhan. Tentunya jangan bosan-bosan untuk membaca firman Tuhan, karena itu adalah bagian daripada yang dibutuhkan roh kita. Sama memuji, menyembah, berdoa kepada Tuhan itu adalah bagian daripada kebutuhan roh kita. Dan untuk itulah kita pada malam hari ini sesuai dengan komitmen kita tetap ada di dalam satu komitmen, yaitu di lewat Mesbah Doa Philadelphia. Pada malam hari ini kita datang untuk membaca firman, merenungkan firman-Nya. Untuk itu saya mengajak kita untuk membaca dari 2 Tawarik 26. Kita baca semua ayat yang ada di Tawarik 2 Tawarik 26. 2 Tawarik pasal 26. Ayat yang pertama sampai dengan selesai kita baca aja semuanya sampai dengan ayatnya yang ke-23. Mungkin kita bergantian bacanya ya. Biar kita dapat bagian, paling tidak saya dengan istri kami boleh berbagi, dan yang ada di rumah masing-masing juga boleh berbagi. Ya, kalau ada suami istri berdampingan silakan ya. Yang wanita membaca ayat yang ganjil yang pertama, yang pria membaca ayat yang ganjil, dan yang wanita membaca ayat yang genap, dan kita bergantian. Jika seorang diri baca aja ya. Dan untuk itulah Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan belajar lewat pembacaan kita ini tentang hal yang penting di dalam kehidupan kita. Perikop di sini Raja Uzia. Ini berbicara jalan cerita bagaimana Raja Uzia. Oke, kita akan baca Kompria terlebih dahulu. Saya akan bersama-sama dengan semua yang ada di Mesbah Doa ini yang ikut live. Kita akan baca yang Kompria ayat 1, 2, 3. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amazia.
Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria. Ia mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Maka majulah ia berperang melawan orang-orang Filistin dan membongkar tembok Gad, Yafne dan Asdod, lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod dan di lain-lain wilayah orang Filistin. Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gur Baal dan terhadap orang Meunium. Orang-orang Amon membayar upeti kepada Uzia. Namanya termasuk sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Uzia mendirikan menara di Yerusalem di atas pintu gerbang sudut, di atas pintu gerbang lebak dan di atas penjuru serta mengokohkannya. Ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun dan menggali banyak sumur karena banyak ternaknya, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Juga ia mempunyai petani-petani dan penjaga-penjaga kebun anggur di gunung-gunung dan di tanah yang subur karena ia suka pada pertanian. Selain itu, Uzia mempunyai tentara yang sanggup berperang. Ia maju berperang dalam laskar-laskar menurut jumlah anak buah yang dicatat oleh penitra Yeiel dan penata usaha Masya di bawah pimpinan Hanaya, salah seorang panglima raja. Kepala-kepala puak pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa itu seluruhnya berjumlah 2.600 orang. Di bawah pimpinan mereka terdapat satu bala tentara terdiri dari 307.500 orang yang gagah perkasa dalam perang untuk membantu raja dalam menghadapi musuh. Uzia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak, ketopong, baju zirah, busur, dan batu umban. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang, ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyhur sampai ke negeri yang jauh karena ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Tetapi Uzia dengan bokor ukupan tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah imam dekat di rumah Tuhan. Di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Imam kepala Asaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana dan ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Raja Uzia sakit kusta sampai pada hari matinya, dan sebagai orang yang sakit kusta ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan, dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Selebihnya dari riwayat Uzia dari awal sampai akhir ditulis oleh Nabi Yesaya bin Amos.
Kemudian Uzia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di ladang dekat kuburan raja-raja karena ia berpenyakit kusta. Kata orang, maka Yotam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Demikian ceritanya si Raja Uzia di dalam kejayaannya. Kembali lagi di sini, Raja Uzia adalah raja yang dikenal, bahkan dikenal sampai keluar keluar daerah wilayah, keluar negeri, kira-kira seperti itu. Keluar wilayah kerajaannya. Bapak Ibu, kalau kita melihat dari cerita Uzia ini sebenarnya berbicara tentang suatu hal yang luar biasa kalau kita perhatikan dengan baik. Bapak Ibu, tetapi di sini kita boleh belajar lewat pembacaan Alkitab ini cerita tentang Uzia ini. Saya memberikan di sini beberapa hal berkaitan dengan masalah jalan cerita ini. Ada 3 hal yang mendahului kejatuhan manusia. Ada 3 hal yang mendahului kejatuhan manusia. Luar biasa. Di dalam hal ini kita boleh belajar tentang sejarah daripada Uzia. Kalau kita pelajari, Uzia di sini adalah orang yang sangat gagah perkasa, orang yang berhasil, orang yang diberkati, kira-kira seperti itu. Kalau kita lihat ceritanya ini luar biasa, Uzia ini. Sayangnya di dalam hal ini bahwa Uzia ini adalah orang yang lupa diri. Makanya tadi dikatakan ada 3 hal yang mendahului kejatuhan manusia. Dan untuk itulah kita akan belajar. Pertama dikatakan di sini, segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja, menggantikan ayahnya Amazia. Bapak Ibu, usia 16 tahun dia sudah menjadi raja. Dan apa yang terjadi? Di dalam bimbingan Zakaria, selama hidup Zakaria dibimbing dia untuk takut akan Tuhan. Dan di dalam perjalanan hidup Uzia, selama dia ada dalam bimbingan Zakaria, ini luar biasa diberkati. Kalau kita baca lebih lanjut dikatakan di sana, ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, artinya ayahnya Amazia. Setelah meninggal Amazia, maka dia menggantikan, dan dia begitu luar biasa perkasa. Di ayat yang ketiga, Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 50 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Yehulia, dan dari Yerusalem ia melakukan apa yang dikatakan. Ia melakukan apa yang benar selama ada di dalam bimbingan si Zakaria. Dikatakan ya tempat, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, sebab tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Maaf, ada sedikit hambatan. Masih ada itu air. Bapak Ibu, kita lanjutkan aja. Bahwa di sini kita melihat bahwa Uzia begitu diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena ia takut akan Tuhan. Dia melakukan yang benar. Di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, selama dia masih melakukan yang benar, kita perhatikan bahwa dia begitu diberkati. Di ayat yang kelima dikatakan, ia mencari Allah selama hidup Zakaria dan mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Bapak Ibu, kembali kepada diri kita. Apakah kita benar-benar terus mengandalkan Tuhan? Di sini sebenarnya ada bagian yang kita harus pegang baik. Di sini selama dia mengandalkan Tuhan, dia diberkati luar biasa. Dia diperkuat, bahkan orang-orang yang di sekelilingnya adalah orang-orang tangkas, orang-orang yang perkasa, gagah berani, yang tetap menyertai Uzia di dalam segala kepemimpinannya sebagai raja. Dia adalah orang yang begitu gagah perkasa. Kita lihat kembali. Dan kemudian dikatakan ayatnya yang ke-7.
Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gurbaal dan terhadap orang Meunim. Jadi tidak ada orang yang bisa bertahan menghadapi dia. Kenapa? Karena dia mengandalkan Tuhan. Dan dia sertai oleh Tuhan. Bukan masalah gagah perkasanya orang-orang sekelilingnya. Tetapi karena dia takut akan Tuhan, maka orang-orang sekelilingnya taat kepadanya. Disinilah sebenarnya rahasia rahasia yang dipegang oleh Raja Uzia. Namun kalau kita perhatikan, kita baca lebih lanjut, di sana dia memperlengkapi, membentengi daerah wilayah kekuasaannya dengan segala sesuatu yang mutakhir kira-kira pada zaman itu. Dikatakan sampai dengan ayatnya yang ke-14, Uzia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak, ketopang, baju zirah, busur, dan batu umban. Sampai dengan 15, ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasuk sampai ke negeri-negeri yang jauh karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Sampai di sini kita lihat bahwa dia perkasa. Dia sangat perkasa. Tetapi lihat akhir dari hidupnya. Tadi saya katakan ada 3 hal yang membuat orang jatuh. Ya. Yang pertama, sombong. Ya. Yang pertama sombong. Kita baca ayat yang ke-16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Perhatikan dengan baik. Setelah ia menjadi kuat, ia lupa diri. Dia menjadi tinggi hati. Hati-hati kita, ya, baik kita yang ada di dalam pelayanan, ya. Ini tidak usah jauh-jauh dulu bicara tentang kita menjadi kaya secara jasmani. Enggak, justru yang paling penting di sini adalah kita yang hidup di dalam panggilan untuk melayani. Sebenarnya ini bicara tentang raja, sebenarnya kekuasaan secara lahiriah sebagai raja. Tetapi yang saya mau maksud di sini supaya lebih hati-hati lagi di dalam panggilan kita sebagai hamba Tuhan. Jangan sampai kita merasa kita lebih dari yang lain. Kita merasa lebih dari yang lain. Ya, kita merasa bahwa kita lah yang dipercayakan oleh Tuhan, maka kita dengan sewenang-wenang dalam hal ini. Sebenarnya kita akan terukur dengan sikap kita. Akan terukur tidak hanya di hadapan Tuhan, tapi di hadapan sesama pun kita akan bisa melihat bahwa sejauh mana kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Dalam hal inilah sebenarnya kita harus kembali feedback kepada diri kita sendiri. Kita lihat apakah kita benar-benar berkenan. Apakah kita melayani karena untuk Tuhan. Atau kita melayani untuk yang satu jengkal. Atau kita melayani untuk kemuliaan kita. Atau untuk kesombongan kita. Dalam hal inilah perlu hati-hati Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Malam hari ini kita yang ada di layanan mesbah doa ini. Perhatikan dengan baik. Jika kita ada di dalam kondisi yang mulai nyaman. Ya, mulai dikenal. Mulai disorot, mulai. Jangan sampai yang pertama itu kita menjadi tinggi hati atau sombong. Ya, banyak orang yang akhirnya memperkenalkan dirinya, ya, seakan-akan dia di atas semuanya, bahkan membandingkan dengan orang lain. Bapak Ibu, hati-hati di dalam hal ini. Kalau sudah kita mulai mengukur diri kita dengan orang lain, hati-hati Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Khususnya hamba-hamba Tuhan. Hati-hati, jangan sampai kita sudah mulai mengukur orang-orang di sekeliling kita, ya, dengan apa yang kita dapat. Tidak ada apa-apanya itu di hadapan Tuhan. Itu hanya kasih anugerah. Itu hanya kasih anugerah. Tuhan percayakan itu. Itu bukan kekuatanmu. Efesus 2 ayatnya yang ke-8, yang ke-9, ya. Itu tidak ada apa-apanya. Itu hanya karena dipercayakan saja oleh Tuhan. Oleh sebab itu semakin tinggi dipercayakan, semakin naik, next level, semakin harus hati-hati.
Makanya kita butuh hikmat. Kita harus semakin dekat dengan Tuhan dan semakin hati-hati. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hati-hati. Pengintai akan semakin banyak yang akan datang mengintai kita. Nah, di sini dikatakan setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Yang pertama, sombong, ya, atau tinggi hati. Nah, dalam hal inilah sebenarnya disebut perusak. Maaf ya, minum dulu. Jadi hati-hatilah kita. Bagi kita yang saya tidak mau keluar ke ini ya, ke orang sombong dan belum mengenal Tuhan ngapain? Nah, tinggalkan aja. Kalau dia kaya, dia tidak mengenal Tuhan, sudahlah. Tapi kalau dia sudah mengenal Tuhan dan tidak rendah hati, bahaya, kekayaannya akan merusak. Tetapi jika dia kaya dan dia semakin rendah hati, ini angkat jempol. Yang mau bilang melayani juga, kalau dia juga melayani tapi dia tidak rendah hati, ya sami mawon, kira-kira gitu ya. Nah, di sini dikatakan bahwa pada waktu ia berubah, pada waktu dia tinggi hati, dia disebut perusak. Dan kemudian yang kedua, orang yang seperti ini berubah setia. Jadi tadi pertama mendahului adalah tinggi hati atau sombong. Yang kedua, dia akan berubah setia. Dia disebut berubah setia. Nah, kita baca lebih lanjut. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah bakaran ukupan. Bapak Ibu, hal ini seharusnya tidak boleh dilakukan seorang raja. Hal ini adalah tugas imam. Nah, untuk membakar ukupan itu adalah tugas imam. Oleh sebab itu tidak boleh dilakukan oleh seorang raja. Karena Uzia dia sudah berubah setia, dia menjadi sombong, dia tinggi hati, maka dia ambil alih tugas imam. Nah, disinilah sebenarnya yang paling berbahaya. Ada juga pelayanan-pelayanan di gereja, ya sedikit kita singgung ke situ, yang sebenarnya ini adalah bagian yang harus dikerjakan oleh, ya kalau saya mau masuk di sini ada 5 jawatan. 5 jawatan dalam gereja, dalam penggembalaan. Bukan 5 jawatan yang dipegang oleh gembala, bukan. 5 jawatan yang harus dikerjakan di dalam penggembalaan. Dia di dalam penggembalaan itu ada, ya sedikit saya singgung ini. Ada yang namanya memiliki karunia kenabian. Karunianya ya, bukan nabi. Ingat itu, karunianya tapi bukan nabi. Nah, dia memiliki karunia nabi dan kemudian yang memiliki karunia kerasulan. Yang ketiga, karunia mengajar. Yang keempat, karunia menggembalakan. Dan yang kelima, karunia menginjil. 5 jabatan inilah yang memperlengkapi pelayanan penggembalaan. Bukan pelayanan gembala ya, yang melengkapi pelayanan penggembalaan. Udah, sampai di situ aja. Tapi kembali lagi bahwa kalau kita lihat perjalanan Uzia ini ternyata dia berubah setia dan dia ambil alih pelayanan imam. Ya, makanya di sini dikatakan imam-imam mengikuti dia, dikatakan. Tetapi Imam Azaria mengikutinya, ayat 17, mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang tegas. Bahkan di sini imam-imam disebut orang-orang tegas. Sebenarnya imam-imam ini adalah yang berjaga-jaga atas ya tugas tanggung jawab raja. Mereka berjaga-jaga di dalam tugas mereka untuk ya memuliakan nama Tuhan. Karena itulah yang membawa dan mengangkat Raja Uzia ini berhasil. Tetapi dia lupa, Raja Uzia ini lupa tanggung jawabnya. Bahwa dia bukan untuk membakar ukupan, tetapi dia harus memimpin masyarakat, ya memimpin umat Israel itu ya menjadi umat yang lebih baik lagi. Tetapi dia ambil alih tugas imam. Makanya Imam Azaria mengikuti dia bersama dengan 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Apa yang terjadi ayat 18?
Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan, yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia." Nah, di sini dikatakan, engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal itu. Bahkan dengan tegas mereka mengatakan, engkau tidak akan memperoleh kehormatan. Bapak Ibu, perlu kita tahu bahwa yang berjaga-jaga atas mezbah yaitu para imam, tetapi karena Uzia mengambil tugas tanggung jawab Uzia, maka akhirnya Uzia melanggar kekudusan mezbah doa. Dalam hal ini, ayat 19, tetapi Uzia dengan bokor di ukupan tangannya untuk dibakar menjadi marah. Yang ketiga, bahwa kalau sudah berubah setia, kalau sudah tinggi hati dan kemudian berubah setia, maka pasti akan dibakar amarah. Kenapa? Karena dia sudah dikuasai oleh iblis. Dalam hal inilah sebenarnya kejatuhan Uzia. Kita lihat apa yang terjadi pada Uzia setelah dia marah di ayatnya yang ke-20. Kita baca ayat ke-20, imam kepala Azaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta. Luar biasa, dengan sekejap Raja Uzia jadi sakit kusta, dikutuk oleh Tuhan karena dia melanggar kekudusan tempat kudus. Dalam hal inilah penting kita sebagai hamba-hamba Tuhan untuk hati-hati di dalam pelayanan. Jangan sampai kita sok tahu, kemudian kita mau mencoba untuk ambil alih tugas-tugas tertentu, dan di situ sebenarnya ada sesuatu hal yang akan menjadi sanksi, kita akan dapatkan sebagai sanksi. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, para hamba Tuhan, hati-hatilah kita di dalam hal seperti ini. Ingat bahwa ada tugas-tugas tertentu yang seharusnya kita harus relakan. Nah, dikatakan ayat yang ke-20 bagian B, cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana. Apakah dia masih dihormati? Tidak lagi Bapak Ibu. Kenapa? Karena penghakiman langsung dari Tuhan terjadi atasnya, sehingga akhirnya dia harus keluar. Karena di sana dalam aturan kalau kena kusta maka dia harus dikucilkan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dan ia sendiri segera keluar. Dia sadar bahwa dia sudah kena kusta. Ia dikena kutuk. Dan karena ia melanggar kita, seharusnya dia lebih tahu. Dia harus tahu aturan itu. Dia tahu bahwa kalau ada pelanggaran seperti itu selalu kontan. Cara Tuhan menegur akan terjadi. Dan apa yang terjadi? Ayat yang ke-20 ini bagian B. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana. Dan ia segera tergesa-gesa untuk keluar. Karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Bapak Ibu, dalam hal ini kita harus lebih hati-hati lagi. Ayat 21. Raja Uzia sakit kusta sampai pada hari matinya. Udah sampai di situ aja. Kira-kira dia tidak lagi ada ampunan. Dia harus dikucilkan sampai dia harus mati di pengucilan. Dan disinilah sebenarnya sedihnya sebagai orang yang terkenal. Tetapi dia akhiri dengan sesuatu yang mengerikan. Nah, oleh sebab itu bagi kita hamba-hamba Tuhan, hati-hatilah di dalam panggilan kita sebagai hamba Tuhan. Dan sampai kita berkata, tidak ada yang tahu, kan saya sendiri yang tahu. Bapak Ibu, hati-hati, Tuhan tidak buta. Di dalam hal ini Tuhan tahu. Mungkin kita diam-diam mengumpat. Mungkin diam-diam kita mengutuk. Bisa jadi kita menjadi orang yang bertentangan dengan orang yang berjalan dengan kita selama ini. Nah, itulah kondisi Raja Uzia. Dia ternyata tidak menghargai pekerjaan para imam. Dia tahu seharusnya para imam ini yang berjaga-jaga atas mezbah yang membuat dia berhasil. Kenapa? Karena sesungguhnya dia harus tahu, orang Israel harusnya tahu. Nah, demikian juga kita sebagai orang-orang Kristen harusnya kita tahu bahwa pada saat kapan kita, kondisi kita, dan kemudian saat kapan kita naik, harusnya kita tahu bukan kuat, bukan gagah kita, tetapi itu karena kasih anugerah Tuhan, karena penyertaan Tuhan.
Tuhan mau supaya kita sadari akan hal ini. Maka percayalah bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan seturut dengan kehendak Tuhan, endingnya itu akan indah. Endingnya itu selalu dampak akan lebih baik. Kalau seperti ini, endingnya ini nggak mengenakan. Ya saya kira demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Dan saya kalau ada ibu mungkin Bu Ida mau tambahkan ya. Oke, baik. Saya rasa sudah jelas. Tutup dulu. Baik, kita akan tutup dalam doa. Baik, Bapak Ibu, kita satukan hati kita. Kembali kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, pembelajaran tentang Raja Uzia pada malam hari ini kami boleh mengambil hal-hal yang membawa kami untuk kami semakin mengerti kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Ada 3 hal yang menjatuhkan Uzia saat ia lupa darat. Dia lupa bahwa ia sebenarnya ada para imam yang menopangnya, ada orang-orang yang terdekat dengannya yang membuat dia berhasil. Dan selama Zakaria menuntunnya di dalam kebenaran firman Tuhan, dan dia boleh berhasil. Dan untuk itulah Tuhan, kalau malam hari ini kami diperhadapkan dengan hal seperti ini, kami boleh membaca, merenungkannya. Biarlah kami semakin bijak di dalam menyikapi hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan mari berkati kami semuanya, supaya kalau kami diberkati, kami mengingat bahwa Tuhanlah yang sudah memberkati kami. Itu bukan karena usaha kami, bukan karena kuat gagah kami, tetapi karena Tuhanlah yang sudah memberkati kami. Dengan demikian, kami akan senantiasa mensyukuri kasih dan rahmat Tuhan yang besar itu dalam kehidupan kami. Dan Tuhan memberkati kami. Haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Amin.